Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah, sebuah kaidah, usul dan fiqih yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Beliau membuat sebuah kitab yang mencakup sekitar 60 kaidah yang apabila diketahui oleh seorang muslim maka dia akan bisa menimbang sesuatu dalam kehidupan beragama dia dan kehidupan dunia juga, karena kaidah ini adalah kaidah yang sangat bagus sekali dan sangat memiliki nilai sebagai timbangan dalam menentukan langkah kehidupan seorang muslim di dunia ini. Beliau wafat tahun 1376 Hijriah atau tahun 89. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau wafat pada tahun 99. Ya, berapa tahun yang lalu? 99, sekarang 2016. Ya, pada tahun 99 wafat 3 ulama besar, ya. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan ta'liq dalam kitab ini dan beliau membawakan muqaddimah menjelaskan beberapa perkara, di antaranya adalah pengertian dari qawaid al-fiqhiyah. Ini agak mendengung ya suaranya. Nah, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu pernah kita membahas tentang qawaid al-fiqhiyah. Dikatakan oleh Imam As-Subki rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nadhair bahwasannya qaidah, ya, adalah al-amrul kulli alladhi yantabiq alaihi juz'iyatun katsirah. Ini perkara yang mencakup, yang dengannya ini bisa diterapkan pada cabang-cabangnya yang sangat banyak. Tufham ahkamuha minhu, yang bisa difahami dengan kaidah-kaidah itu, hukum, ya, yang bisa kita ambil dengan kaidah itu. Artinya bahwa qawaid adalah sebuah acuan bagi kita untuk menimbang sesuatu. Ya, seperti kita tahu bahwa
kehidupan kita ini terus berputar, ya. Berbagai macam permasalahan hidup terus ada. Maka para ulama kita memberikan acuan bagi kita untuk menimbang apakah perkara ini benar atau salah. Bagaimana seorang muslim menyikapi perkara ini dan perkara itu. Diharapkan dari mengetahui qawaid-qawaid ini seorang muslim akan bijak dalam menimbang sesuatu, ya. Maka perselisihan di antara kita dan di antara kaum muslimin secara keseluruhan di antaranya adalah karena ini, karena kurangnya pengetahuan tentang qawaid-qawaid yang perlu kita ketahui bersama, ya. Banyak sebetulnya contoh, tapi saya tidak senang menyebutnya, ya. Di antaranya beberapa kejadian yang lalu, ya, di negeri kita ini ada misalkan pemilihan umum, misalkan sebagian asatidzah menyuruh untuk memilih, betul tidak? Sebagiannya tidak, ya. Akhirnya antar murid mengadu kepada ustadz tertentu. Ustadz, kata ustadz fulan begini, wah, akhirnya jadi masalah, ya kan? Nah, ini manhajnya perlu dipertanyakan. Atau, nah, perkara-perkara seperti ini sebetulnya tidak perlu bagi seorang penuntut ilmu yang bijak. Seorang penuntut ilmu yang alim, apalagi antum sudah belajar, sudah tidak 1 tahun 2 tahun, tentu akan bijak menilai pertimbangan seorang ustadz. Karena mereka tidak mungkin berkata hanya dengan hawa nafsu, betul tidak? Apalagi para a'immah kibar, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak akan mungkin dari para ulama kita mereka menelurkan sebuah pendapat dalam madhabnya dengan hawa nafsu sendiri. Betul, sebagian para ulama memiliki pendapat-pendapat syadz yang dianggap nyeleneh, tapi itu tidak bersumber dari hawa nafsu mereka, ya. Bahkan kalau seandainya saya ajarkan fikih sesuai dengan mazhab zahiri, kayaknya antum ikut zahiri semua, ya. Kalau ana ajarkan kepada antum fikihnya Al-Imam Malik, niscaya antum akan ikut fikihnya Imam Malik, dan antum akan menyalahkan fikihnya Imam Syafi'i. Di negeri kita, ya, antum ini banyak belajar fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Para asatidzah kita banyak belajar di negeri Madinah, Mekah dan sekitarnya yang bermadhab Hambali. Sehingga terkadang ada perbedaan di tengah masyarakat, betul tidak? Karena di negeri kita, sebagaimana kita tahu bahwa negeri kita adalah madhabnya apa? Syafi'i. Ada beberapa permasalahan yang sebetulnya tidak terlalu urgen. Jikalau itu pun khilaf, maka itu khilaf yang yasir, yang perkaranya masih ada toleransi di situ. Tapi ternyata sebagian di antara kita masih mengedepankan sikap tasyaddud, keras. Tapi beberapa permasalahan yang harusnya kita tegas, setegas-tegasnya, justru kita malah memberikan kelonggaran. Nah, dengan mengetahui qawaid-qawaid yang akan kita pelajari ini, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang muslim yang bijak, seorang penuntut ilmu yang insya Allah bisa menimbang sesuatu sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, kembali ke masalah qaidah. Qaidah adalah sebuah perkara yang sifatnya menyeluruh, dan ini bisa menjadi acuan bagi setiap cabang-cabang yang ada pada qaidah tersebut, sehingga bisa difahami dengannya hukum-hukum yang ditarik dari kesimpulan dalil yang ada. Kemudian juga Al-Imam As-Subki juga, beliau mengatakan qaidah itu, Al-Imam Al-Hamawi, beliau mengatakan hukmun aktsari la kulli yantabiq ala aktsari juz'iyatihi li tu'raf ahkamuha minhu. Qaidah adalah hukum yang banyak. Artinya sebuah hukum yang bisa mencakup hukum-hukum yang banyak. La kulli, bukan seluruhnya. Beda kalau tadi ditafsirkan bahwa qaidah adalah hukum secara menyeluruh. Kalau di sini hukum banyak,
Kalau banyak belum tentu semua, ya. Nah, yang bisa diterapkan dengan kaidah ini akan mengeluarkan hukum-hukum dengan kaidah ini, ya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, intinya bahwa kaidah adalah acuan kita dalam menimbang sesuatu. Kalau itu adalah kaidah usul, maka itu berhubungan dengan usul fikih. Kalau itu berhubungan dengan fikih, maka dikatakan kaidah fiqhiyah. Insyaallah mafhum semua bahwasanya kaidah adalah sesuatu yang menjadi patokan atau asas kita dalam menimbang sesuatu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa manfaat kita mengetahui kaidah yang ada. Yang pertama adalah dhabtul umur al-muntashirah al-muta'addidah wa nadmuha fi silkin wahid. Kita bisa mengetahui dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari, ya. Kita bisa mengumpulkan beberapa permasalahan, kemudian ditata sehingga menjadi satu jalur yang betul. Mimma yumkinu min idraki ar-rawabit bainal juz'iyatil mutafarri'ah. Yang dengan kaidah ini kita akan bisa mengetahui hubungan antara satu permasalahan dengan permasalahan lain. Artinya bahwa ketika seorang faqih dia ditanya tentang sesuatu, saya contohkan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya dalam beberapa fatwanya, "Syekh, apa hukumnya seorang yang bekerja di siang bulan suci Ramadan dan dia tidak mampu, ya, dia bekerja di luar dan dia merasa berat, apakah boleh dia berbuka puasa?" Maka Syekh menjawab, "Iya, boleh." Seorang bekerja, ya, dia bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian dia berat melakukan itu ketika bulan Ramadan sehingga dia boleh berbuka. Dan ini sering diulang oleh Syekh Ustaz Ahmad Sabiq dalam liqa' beliau di Mahad Al-Furqan. Beliau menjelaskan ini, dan ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah fatwa ini bisa diterapkan di Indonesia? Bisa tidak? Bisa enggak? Syekh ketika ditanya masalah ini, tasawur beliau seorang alim adalah di negeri Saudi Arabia yang kalau panas sampai 40 derajat lebih, bahkan sampai 50, sehingga sangat berat kalau orang bekerja di luar, ya, bangunan, kuli bangunan di negeri sana itu sangat berat ketika bulan Ramadan, karena waktu itu adalah waktu saifiyah, musim panas. Bagaimana fatwa ini diterapkan di negeri kita? Nah, ketika Anda membaca fatwanya Syekh, langsung ditelan dengan mentah-mentah boleh hukumnya. Betul tidak? Ini ada fatwanya Syekh. Dan ini pernah terjadi pada zaman ketika jihad ke Ambon. Sebagian masyayikh memfatwakan ini sehingga banyak yang berangkat, sebagiannya tidak. Ini bagaimana? Karena fatwa, ya ikhwan, seorang alim ketika memberikan jawaban, dia memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang terbetik dalam benaknya bahwa hukumnya seperti ini, ya. Nah, ternyata tidak semudah itu dalam menerapkan fatwa para ulama. Ketika Anda mengetahui qaid fikih dan usuliyah, Anda akan bijak, oh ternyata fatwa ini belum tentu cocok di negeri kita, ya, belum tentu cocok di negeri kita. Oh, fatwa ini cocok di negeri kita, bukan perbedaan agamanya, bukan, tapi bagaimana seorang alim memandang sebuah permasalahan di sebuah negeri. Disitulah berlaku kaidah la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azmani wal makan. Tidak diingkari perubahan suatu hukum dikarenakan perubahan atau perbedaan tempat dan waktu. Nah, ini yang pertama, seorang muslim akan tahu
akan bisa menimbang sebuah permasalahan dalam din terutama, sehingga dia bisa menjadi bijak dalam menimbang masalah tersebut. Yang pertama adalah tashilu hifdzil furu'. Seorang yang mengetahui qawaid al-fiqhiyah, dia akan mudah untuk mengenal cabang-cabang dari setiap masalah yang ada. Wa ighna'il 'alim bil qawaid an hifdzi aktsaril juz'iyat, dan bisa mencukupkan seorang dari cabang-cabang fikih yang banyak. Pak, kalau antum baca kitab-kitab fikihnya para ulama, ya, misalkan satu bab itu banyak, Pak, berlembar-lembar. Itu baru satu kitab, belum kitab yang lain. Ya, itu berapa jilid? Saya lupa itu. Itu. Ya. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sangat banyak sekali. Ya, kita bacanya aja belum, ngelihat aja belum ya. Ya Allah. Nah, inilah seorang yang mengetahui qawaid, dia tidak perlu menghafal setiap masalah furu'iyah, ya. Dan ini ada dalam fikih muqaranah. Dalam fikih muqaranah, setiap satu masalah di sini mazhab A mengatakan begini, mazhab B mengatakan begini, mazhab C mengatakan begini, mazhab D mengatakan begini. Kalau Anda membahas satu mazhab, dalilnya begini, istinbatnya begini-gini. Wah, mazhab ini bagus nih, kuat nih. Begitu bahas mazhab yang lain, kok kayaknya lemah gitu ya. Nah, itu. Bagaimana kita bisa memahami adanya perbedaan-perbedaan, karena perbedaan itu sesuatu yang niscaya pasti terjadi dalam kehidupan kita. Namun bagaimana perbedaan ini? Ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada yang tidak bisa. Dalam masalah usul, pokok-pokok agama tidak bisa. Nah, seorang yang mengetahui qawaid ini, dia akan mudah menimbang berbagai macam permasalahan dalam din dengan timbangan yang jelas. Dia tidak perlu menghafal banyak permasalahan fiqhiyah. Dia cukup mengetahui kaidah, oh, dalam masalah sujud sahwi misalkan, dalam mazhabnya Imam Syafi'i bahwasanya sujud sahwi tidak ada kecuali setelah salam. Ya. Dalam mazhab Hambali, apabila itu ada penambahan dalam salat yang dia lupa di situ, apabila sebuah penambahan maka sujudnya setelah salam. Kalau pengurangan maka sebelum salam. Bagaimana prakteknya? Nah, itu ada ilmunya. Syafi'iyah tidak sembarangan ngomong. Hambali tidak sembarangan ngomong. Nah, seorang alim ketika mengetahui qawaid, oh, mazhab ini itu dia kalau penambahan di sini, kalau ini, nah, itulah kaidah. Ya. Nah, dia tidak perlu menghafal semuanya. Ya. Kalau yang salah itu ini, maka dia enggak. Karena sujud sahwi kan juga banyak permasalahannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah musa'adatul faqih ala fahmi manahijil fatwa. Akan bisa menolong seorang yang belajar untuk menjadi orang yang faham tentang din dengan bagaimana manhajnya para ulama dalam berfatwa. Ya. Sehingga kita faham, oh, Syekh menghukumi seperti ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyebutkan, innakum lataqtasimuna alayya wa la'alla ba'dakum alhan bihujjatihi min ba'd. Dan bisa jadi kalian berselisih pendapat kepadaku, kemudian salah seorang dari kalian ini lebih pintar ngomong daripada yang lain, maka aku menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar. Barang siapa yang aku menghukumi dengan hak dari saudaranya, maka jangan dia ambil, karena sesungguhnya aku menghukumi dengan potongan dari api neraka. Kan begitu ya. Nah, seorang yang faqih dia akan faham, oh, fatwa ini cocok seperti ini. Nah, kemudian
tajannubul faqih at-tanaqud alladhi yatarattab ala takhrij min al-munasabatil juz'iyyah, akan bisa menghilangkan muter-muter pertentangan ketika ada sebuah permasalahan, ya. Sebagaimana pernah saya singgung, ya, ketika membahas tentang masalah bid'ah hasanah, ramai ya waktu itu ya. Sebagian mengatakan bisa berdasarkan hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, karena dia menghukumi dengan zahir lafaz. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Ada orang yang membantah bukan itu, karena hadis itu diucapkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang memberikan sedekah. Kemudian sahabat yang lain mengikuti sahabat ini bersedekah. Kemudian beliau mengucapkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kalau ada sunnah hasanah maka ada bid'ah hasanah. Begitu. Ada yang memahami dengan cara atau asbabul wurud dari hadis itu, ada yang menghukumi dengan lafaz. Nah, ini penting karena ini berhubungan dengan syubhat yang terkadang akan kita temui. Seorang yang mempelajari qawaid al-fiqhiyah, dia akan faham, oh, hujahnya begini, sebetulnya dia lemah. Saya sebutkan bahwa ketika orang ini mengatakan al-ibratu bi ummi lafzi, dia kuat. Maka Anda jangan membantah dia dengan asbabul wurud. Anda harus membawakan hujah yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka, dan tidak ada sebuah bid'ah hasanah, bid'ah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Betul tidak? Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka, maka tidak akan ada kesesatan yang ada di dalam surga. Nah, ketika kita menyanggah pendapat itu dengan hadis ini, cukuplah bagi kita menghentikan sebuah permasalahan. Saya berikan ini karena saya belum pernah ngasih ini pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, kemudian di antara manfaatnya juga adalah i'anatul alim ala ma'rifatil ahkamil waqa'i allati lam yanussa 'alaiha al-ulama al-mutaqaddimun. Di antaranya adalah menolong seorang yang alim, yang faqih, dalam mengetahui hukum-hukum kejadian yang belum pernah dinas oleh para ulama mutaqaddimun yang terdahulu. Contohnya apa? Contohnya, Ustaz, apa hukumnya nikah dengan Skype, apa ya? Dengan jarak jauh, dengan internet. Ya, suaminya di Indonesia, dia akad, ya, istrinya di Malaysia misalkan, ya. Bagaimana hukumnya? Ijab kabulnya ada walinya di rumah, gitu. Kan kita tahu bahwasanya rukun nikah yang pertama al-aqid, dan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian ada ijab kabul, kemudian ada apa? 2 orang saksi. Jelas. Tapi ini satu-satunya nggak ada. Bagaimana qadiyah ini? Ini belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Ini termasuk permasalahan kontemporer. Nah, ketika Anda mengetahui qawaid ini, Anda akan bisa menghukumi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitabnya, di antaranya dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan apabila seorang jual beli terhalangi oleh hijab, sitar, kain atau tembok, maka sah jual belinya. Akadnya adalah sah. Ini zaman dulu, Pak, ya. Zaman dulu, Pak, saya mau beli ini, ya, dihalangi tembok, satunya lempar duit, satunya lempar. Boleh enggak? Kata Imam Nawawi, boleh. Akad, Maka bagaimana dengan jual beli online? Nah,
Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana jual beli online emas? Apakah kan harus taqabud? Kalau Anda transfer uang dan ini ngirim barang ada waktu. Nah, bagaimana hukumnya? Seorang yang alim mengetahui qawaid ini, dia akan bisa memahami din secara keseluruhan. Karena dinul Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara manfaat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang manfaat dari qawaid al-fiqhiyah. Nah, kemudian apabila dilihat dari sumbernya, qawaid al-fiqhiyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah qawaid yang datang dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah memberikan secara nas tekstual begini loh kaidahnya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan yang hasan sahih. Beliau mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Imbalan ketika kita mengeluarkan sesuatu, maka kita juga harus mendapatkan imbalan. Apa hukumnya seorang tukang parkir mengatakan, kita bayar kan parkir ya, kemudian ditulis kehilangan ini di luar tanggung jawab tukang parkir kan gitu ya. Apa hukumnya? Karena ya Nabi SAW mengatakan bahwa al-kharaju bid-dhaman, ketika Anda mengeluarkan sesuatu maka harus ada jaminan. Apa yang Anda dapatkan dengan parkir itu kalau tidak mendapatkan jaminan keamanan? Nah, ini perlu. Bagaimana hukumnya? Saya tidak membahas hukum itu, tapi Nabi SAW sudah mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Nah, ada juga kaidah yang tidak secara tekstual tapi hampir mirip, seperti kaidah al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu sesuai dengan tujuan atau maksudnya, berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Tidak secara tekstual dengan innamal a'malu binniyat, tapi dia mengatakan al-umur bimaqasidiha, dan ini banyak dibawakan oleh para ulama ya. Nah, kemudian juga di antaranya juga hadis Nabi SAW, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini kaidah bahwasanya sesuatu yang mudah tidak jatuh atau tidak lepas dari tanggungan bil ma'sur, dengan sesuatu yang susah. Artinya begini, ketika Anda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Maka apakah Anda boleh mengambil rukhsah di awal? Apakah Anda harus berusaha dulu melakukan baru mengambil rukhsah? Paham ya maksud saya? Maka ulama mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur, sesuatu yang mudah masih bisa dilakukan harus dilakukan. Dia tidak bisa hilang dengan sesuatu yang sulit. Contoh, ada orang yang terluka tangannya, dan tangan adalah termasuk salah satu anggota dari wudu, diperban gitu ya, sebagiannya diperban. Pertanyaannya, kalau Anda basahi semua, kata dokter ini memudaratkan, tapi apakah Anda langsung beralih ke tayamum? Jawabannya boleh atau tidak? Ada yang berpendapat boleh? Silakan Syekh Pak Ali, boleh nggak? Anggota wudu banyak, muka, tangan, ya, kaki. Nah ini tangan kirinya terkena luka karena naik motor banter-banter tabrakan, gitu kan? Kemudian dia digip. Ini nggak apa-apa, cuma segini aja lah.
apakah dia beralih dari wudu menjadi tayammum ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak. Dan ini sesuai dengan kaidah para ulama, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah, yang lainnya kan masih mudah, tidak serta-merta langsung dihilangkan karena ada kesusahan. Inilah makna firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Anda kepada Allah semampu kalian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak bisa salat dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, disolatin Pak. Udah nggak wajib mandi, nggak wajib sholat ya. Nah, Anda di kereta api, Anda bisa berdiri nggak? Dan berdiri adalah rukun dari sholat. Bisa berdiri tidak? Bisa berdiri tidak? Di kereta nggak bisa berdiri? Bisa berdiri tidak di kereta? Bisa. Apakah Anda sholat dengan berdiri atau dengan duduk? Pertanyaan susah. Yang sering kita lihat ikhwan-ikhwan kita sholat dengan duduk, ya, dengan duduk. Sehingga apa? Rukun berdiri dia tidak lakukan, padahal dia mampu. PR Pak, ya. Ini sering. Seharusnya Anda sholat dengan berdiri, Allahu Akbar, sesuai dengan keadaan Anda berdiri. Begitu mau ruku, Anda ruku tetap berdiri Pak. Begitu mau sujud, Anda duduk dengan posisi yang lebih rendah. Karena nggak bisa sujud sih ya. Nah, kecuali kalau ada tempatnya, alhamdulillah. Begitu. Ya, fikih itu seperti ini. Sehingga Anda tidak meninggalkan rukun karena Anda masih bisa melakukan rukun itu. Ini berdasarkan tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ini kaidah yang secara nas atau diambil kaidahnya tapi tidak secara langsung. Kemudian juga ada kaidah yang diambil oleh para ulama melalui penelitian dalil-dalil yang ada. Ya, di antaranya kaidah al-mashghulu la yushghal. Seorang yang sedang sibuk tidak disibuki lagi. Tidak disibukkan lagi. Maksudnya apa Ustaz? Antum punya istri, antum punya orang tua, ya. Orang tua sedang kesusahan, istri juga butuh nafkah. Nafkah ini hanya cukup untuk istri antum dan anak antum, tidak bisa untuk orang tua. Kalau bisa dijamak, alhamdulillah ya Pak, dibagi dua. Ini buat istri saya, ini buat orang tua. Ini keadaannya sama-sama butuh. Antum penghasilannya cuma 20.000 misalkan. Untuk siapakah nafkah ini? Untuk orang tua atau untuk istri? Istri. Nah, ada yang untuk orang tua? Berat ya pilihannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu tentang infak, maka katakanlah bahwa infak itu untuk yang pertama kali adalah lil walidain, untuk orang tua. Ayat ya. Nabi SAW mengatakan ibda biman ta'ul, mulai dari orang yang di bawah asuhanmu, di bawah tanggunganmu. Seorang suami tanggungannya siapa? Istri dan anak. Nah, ini ada pertentangan. Mana yang lebih dahulu? Nah, ini para ulama ya yang bisa berfatwa berdasarkan kaidah yang ada, al-mashghulu la yushghal. Seorang yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi. Kalau ada orang yang mengatakan orang tua lebih utama, maka dia dahulukan orang tua, istri nanti dulu.
Ini kalau sama-sama susah, tapi kalau satunya agak mudah, maka diambil yang paling hajatnya yang lebih membutuhkan. Kemudian juga ar-ridha bisyai', ridha bima yatawallad minhu. Ini kaidah ulama ya, mengambil dari nas-nas yang ada ya, dari penelitian dalil-dalil yang ada, kemudian menelurkan satu kaidah ini. Ar-ridha bisyai', ridha bima yatawallad minhu. Ridha dengan sesuatu itu juga ridha dengan apa yang dihasilkan dari sesuatu itu. Ridha dengan sesuatu berarti ridha dengan apa yang dihasilkan dari sesuatu itu. Antum punya tetangga, tanahnya kosong. Antum bilang, "Pak, tanahnya saya pakai ya." "Oh ya, silakan, Pak." Ya. Kemudian antum tanamin, tanahnya saya pakai nanam pisang misalkan. Izinnya pisang, izin pisang. Ya boleh, silakan. Kemudian antum nanam kacang. Boleh tidak antum makan hasil dari kacang itu? Boleh tidak? Izinnya pisang. Apabila Anda izinnya pisang, Anda harus minta izin lagi. Tapi kalau Anda izinnya secara umum, "Pak, saya izin memanfaatkan ladang yang tidak Anda pakai, monggo." Maka mau ditanamin pisang, mau ditanamin kacang, asal jangan ganja saja ya Pak ya, maka boleh. Karena apa? Ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari ridho tersebut. Mudah-mudahan bisa difahami. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian para ulama juga membedakan antara qawaid, kaidah, dengan dawabit atau dhabit. Hampir mirip. Sebagian ulama mengatakan dhabit sama dengan qawaid. Kaidah ya kaidah, dhabit ya kaidah. Acuan sama-sama acuan. Patokannya apa? Acuannya apa? Timbangannya apa? Ya. Sebagian ulama membedakan antara qawaid dengan dawabit. Di antaranya adalah kaidah itu yang pertama mengumpulkan cabang yang sangat banyak dari berbagai macam bab permasalahan. Adapun dhabit itu hanya satu permasalahan saja. Contoh kaidah, al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang menyusahkan kita akan bisa menimbulkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi." Barang siapa Allah mengharamkan bangkai ya, dan hal-hal yang diharamkan itu, kemudian Allah menyebutkan faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa yang betul-betul terpaksa dan tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa mengkonsumsi hal yang haram tadi. Ya, ini kaidah besar. Terpaksa, dalam kondisi yang sangat terpaksa. Nanti bagaimana kalau ada dua hal yang harus terpaksa? Antum punya istri ya, kemudian hamil, dan qadarullah kalau istri melahirkan kemungkinan besar meninggal. Ditanya sama dokter, mau nyelamatin istri apa nyelamatin bayi? Sama-sama susah Pak. Mana yang lebih baik? Lebih istrinya mati dulu biar nanti nikah lagi gitu ya. Atau bayinya? Nah, yang pertama bahwa apabila bayi itu sudah memiliki ruh, maka ya, kalau sebelum memiliki ruh, ulama sepakat boleh digugurkan. Ulama sepakat. Bayi belum memiliki ruh, belum 4 tahun, belum kerasa ya. 4 bulan kok 4 tahun. 4 bulan ya. 4 bulan, maka dia boleh digugurkan sebelum 4 bulan. Itu sepakat para ulama. Karena dia belum ditiupkan ruh, berarti belum menjadi manusia seutuhnya. Kalau diprediksi kondisinya sangat lemah sekali, seorang wanita sangat lemah sekali, dan dokter mengatakan kondisi ibu ini tidak bisa melahirkan, maka digugurkan sebelum 4 bulan.
Tapi bagaimana kalau sudah ya 8 bulan atau 7 bulan? Ini khilaf panjang para ulama sampai sekarang. Ya. Terjadi perselisihan sampai di OKI, organisasi ya dunia, dalam masalah majma' fiqih al-islami, pembahasan fikih. Sebagian ulama nggak boleh karena ini nyawa, tidak boleh. Makanya antum ketika dalam keadaan sangat terdesak ya, tidak ada makanan sama sekali kecuali teman antum, boleh nggak bunuh? Nah, gue bunuh dia deh biar gue dapat daging gitu ya. Nggak boleh, kuat dalilnya. Tapi lihat, saya masih seger, dia lemah, sudah mau mati. La yamutu wala yahya, nggak hidup sama juga nggak mati. Lo gue matiin sekalian deh misalkan. Nah, ini bayi kasusnya baru 6 bulan, baru 7 bulan. Apakah diperbolehkan? Nah, ini permasalahan yang butuh penelitian yang besar, yang harus kuat. Tentu para ulama tidak akan mungkin mengatakan dengan hawa nafsu. Alasannya kayak tadi, nggak apa-apa, istrinya dimatiin dulu, nanti nikah lagi. Nggak mungkin Pak ulama mengatakan seperti itu. Ya, nah, kalau kaidah ini mencakup seluruh permasalahan sampai hal-hal yang seperti itu tadi masuk dalam kaidah. Jauh al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu yang susah, kesusahan itu akan bisa menimbulkan kemudahan. Termasuk hal-hal yang semacam ini akan masuk dalam kaidah. Tapi kalau dhabit itu satu bab saja. Contohnya tadi ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu setelah salam ya. Ini berarti dhabit. Kalau Hambali kalau tambahan maka dia setelah salam, kalau kurang maka sebelum salam. Kalau ada orang sholat 2 rakaat kemudian salam, kemudian dia melanjutkan takbir lagi, kemudian sholat 2 rakaat, sujudnya setelah salam atau sebelum salam? Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW sholat 4 rakaat, beliau cuma 2 rakaat, kemudian salam. Setelah salam, seorang sahabat tidak ada yang berani mendatangi beliau, sampai ada datang seorang sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadain, karena tangannya panjang. Beliau mengatakan, apakah sholat sudah dikosor? Tidak. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, Rasulullah SAW sholat setelah salam atau sebelum salam? Masya Allah, ikhtilafal ulama akan kita bahas setelah sholat isya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.